Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Gimana nih? Apakah siap untuk belajar? Kalau siap, ayo kita mulai belajar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan pimpin doanya ya. Sekarang ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, hari ini baik. Sepertinya semangat sekali nih hari ini. Ibu juga senang melihatnya karena semua siswa pada hari ini hadir. Mereka ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang sudah tahu bagaimana cara melakukan senam otak? Belum ada? Baik, kita akan melakukan bersama-sama ya. Jadi di sini kita hanya memakai 3 gerakan, yaitu yang pertama seperti ini. Dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Lalu gerakan kedua seperti ini. Dan gerakan yang ketiga yaitu seperti ini. Memegang hidung dan telinga secara bergantian kanan dan kiri. Kita mulai ya dengan irama musik. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Oke, sudah selesai semua ya senam sehatnya bagaimana? Apakah sudah banyak yang benar tadi gerakannya? Apakah seru? Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai karya seni kolase. Di sini kalian nantinya akan mengetahui nih, apa sih pengertian karya seni kolase, bagaimana cara membuat karya seni kolase, dan juga nanti kalian akan membuatkan satu karya seni kolase secara individu. Nah, pertama, silakan kalian simak video yang akan ibu tayangkan ini ya. Simak dengan baik. Siapa yang sering membakar sampah daun yang berguguran? Halaman rumah kita memang sering kali dipenuhi dengan sampah daun yang berguguran, terutama kalau ada banyak pohon di lingkungan rumah. Nah, sampah-sampah tersebut nggak jarang dibakar setelah dikumpulkan. Membakar sampah daun masih dijadikan solusi oleh banyak orang untuk membersihkan sampah. Namun, tahukah kamu kalau kebiasaan tersebut sebenarnya harus kita hindari karena bisa berbahaya? Wah, mengapa membakar sampah daun yang berguguran bisa berbahaya ya? Yuk kita simak penjelasannya. Berbahaya bagi kesehatan. Membakar sampah daun yang berguguran dan sampah lainnya sebenarnya wajib dihindari. Soalnya kegiatan tersebut bisa berbahaya bagi kesehatan kita, kids. Dampak membakar sampah bagi kesehatan diantaranya bisa menimbulkan masalah pernafasan dan gangguan kesehatan lainnya. Berdasarkan EPA yang dilansir dari laman kompas.com, membakar daun di area terbuka bisa menghasilkan materi partikulat dan hidrokarbon. Materi tersebut mengandung beberapa senyawa beracun. Selain itu juga mengandung iritan serta karsinogenik yang bisa menyebabkan penyakit kronis berupa kanker. Oh iya, partikel mikroskopis yang terdapat di asap daun bisa masuk ke bagian terdalam paru-paru kita loh. Jika partikel tersebut sampai masuk, maka bisa menimbulkan kerusakan pernafasan, kids. Di samping itu, hal tersebut juga bisa merusak organ paru-paru kita dan menimbulkan gangguan sehingga jumlah udara yang bisa kita hirup jadi berkurang. Buruk untuk lingkungan. Gak hanya buruk bagi kesehatan, kebiasaan membakar sampah daun juga buruk untuk lingkungan loh. Tumpukan sampah daun yang dibakar bakal melepaskan zat berupa karbon monoksida ke udara. Nah, zat tersebut sangat buruk bagi lingkungan dan pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan. Kesehatan orang yang tinggal di sekitar, terutama bayi dan lansia, menjadi terancam jika menghirup udara yang tercampur zat dari sisa pembakaran.
Bisa sebabkan kebakaran. Daun kering yang dibakar bisa saja terbang menjauh karena terkena hembusan angin. Nah, jika bara api pada daun masih membara, maka bisa memicu percikan di tempat di mana daun yang terbakar tersebut hinggap. Dari bara api kecil mungkin saja berkembang menjadi besar dan menyebabkan kebakaran loh. Oleh karena itu, membakar daun yang berguguran sebaiknya dihindari kids. Sebagai gantinya, kita bisa mulai mengolah sampah secara ramah lingkungan. Misalnya, sampah daun bisa dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat. Dari yang tadi kalian simak melalui video, kira-kira bahas apa sih dalam video tersebut? Ya, itu membahas tentang daun kering dan bahaya membakar daun kering. Kalau di rumah kalian, itu sering nggak sih atau banyak terdapat daun-daun kering? Biasanya, kalau daun kering yang kalian lihat itu diapakan? Dikumpulkan dan dibakar? Nah, karena tadi sudah melihat video mengenai bahaya membakar daun kering, tentunya kita harus menghindari hal tersebut karena dapat merusak dan membahayakan lingkungan sekitar dan juga manusia. Nah, kalau berbahaya, kira-kira daun kering itu bisa nggak sih dimanfaatkan menjadi hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat tentunya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Membuat kompos dari daun kering, lalu dibuat kerajinan. Jadi, daun kering ini bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan. Coba kalian amati gambar yang ada di buku siswa. Di sana ada karya seni, yaitu karya seni kolase. Coba kalian amati dengan seksama. Apa itu karya seni kolase dari hasil pengamatan kalian melalui gambar tersebut? Sudah diamati ya? Lalu apa sih kira-kira karya seni kolase menurut kalian berdasarkan gambar tersebut dan menggunakan daun kering? Ya, benar sekali. Jadi karya seni kolase ini adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan benda yang akan dijadikan karya, yaitu salah satunya daun kering. Nah, di sini Ibu mempunyai video nih tentang bentuk-bentuk jenis kolase yang bisa kalian buat. Silakan amati videonya ya. Tadi telah melihat video tentang macam-macam bentuk atau karya seni kolase yang bisa dibuat. Ada apa saja sih? Hewan, tumbuhan, rumah, pemandangan. Ya, benar sekali. Dan di sini Ibu juga punya nih contoh dari karya seni kolase yang telah Ibu buat. Ini dia karya seni kolase yang telah Ibu buat. Ini terbuat dari daun kering yang ada di lingkungan kita yang tidak digunakan. Di sini ada gambar pohon dan juga hewannya jerapah. Dan ada juga gambar lebah. Setelah melihat contoh dari video maupun yang telah Ibu tunjukkan, kalian diharapkan bisa nih membuat karya seni kolase juga, tapi lebih bagus tentunya dari yang Ibu buat. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian nih ke dalam kelompok. Baik, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Yang mana nantinya kelompok ini akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja. Dan juga kertas HVS, yaitu kertas yang digunakan untuk menggambar karya seni kalian. Nanti
Dalam LKPD juga terdapat sebuah permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pecahkan secara berkelompok atau secara diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Karya seni ini nantinya kalian akan diminta untuk membuat garis tepi di setiap sisi kanan, kiri, atas, bawah itu berjarak 1 cm saja. Dengan kalian harus mengukur secara 1 cm saja, diukur dengan secara teliti ya, harus 1 cm. Dan apakah kalian telah membawa bahan-bahan yang ibu minta minggu lalu? Sudah, silakan kalian keluarkan bahan-bahan tersebut dan bekerja secara kelompok. Nah, nantinya kardus yang kalian akan gunakan itu akan dibuat menjadi alas untuk menopang karya kolase yang telah kalian buat dengan cara membentuk kardus tersebut sesuai dengan ukuran karya seni atau kertas yang kalian buat. Baik, mengenai penjelasan yang ibu berikan tadi, apakah kalian dapat memahaminya dengan baik atau ada yang masih bingung? Bisa langsung ditanyakan kepada ibu ya. Kalau tidak ada, silakan kalian langsung bekerja secara kelompok dan membuat karya tersebut secara individu. Baiklah, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Apakah sudah memegang hasil semua mengenai karya yang kalian telah buat? Baik, kalau begitu sekarang ibu ingin nih meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang masalah apa yang telah didiskusikan dan menunjukkan karya seni kolase yang telah dibuat. Ayo silakan dimulai dari kelompok 1. Oke, beri aplaus buat kita semua. Tadi kita telah belajar tentang apa saja sih kira-kira? Yang pertama, apa sih itu pengertian karya seni kolase? Bagaimana cara membuat karya seni kolase? Dan juga kalian telah membuat karya seni kolase berdasarkan kreativitas kalian masing-masing. Ibu sangat senang sekali karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian juga dapat memahami dan membuat karya seni dengan bagus-bagus. Beri aplaus buat kalian semua. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ilmu yang kita diskusikan, kita pelajari bersama dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan, yaitu tentang menjaga lingkungan dan juga tidak membakar sampah kering, daun kering secara sembarangan yang dapat merusak atau menyebabkan polusi di lingkungan kita. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas silakan pimpin doanya ya. Tetap semangat belajarnya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan dengan semangat yang baru dan tentunya dengan hari yang baru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.